Hey guys, welcome to PIC Lipo Tower. Kita adalah gereja lintas generasi dan di sini kita percaya semua generasi diperlengkapi dan diberdayakan untuk melayani Tuhan. Dimanapun saudara berada, silakan saksikan video khotbah ini yang pastinya memberkati dan akan menumbuhkan iman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan kembali. Terima kasih untuk Pastor Dio dan seluruh staf pengembalaan di tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, di bulan Agustus ini Bapak Ibu punya tema mengenai our destiny atau tujuan hidup kita. Nah salah satu yang penting Bapak Ibu yang perlu kita pelajari dan kita bahas adalah kita menjadi Kristen bukan hanya sekedar menjadi Kristen. Kita menjadi Kristen Bapak Ibu Saudara, saya percaya karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita nggak mungkin jadi orang percaya kalau bukan karena Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kita nggak mungkin diselamatkan kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kita. Oleh karena itu saya percaya Tuhan bekerja di dalam kita sejak awal keselamatan kita. Bukan hanya untuk sekedar kita menjadi orang biasa. Tuhan punya tujuan bagi setiap kita. Tuhan punya tujuan kenapa Bapak, Ibu, dan saya menjadi orang percaya. Tuhan punya tujuan kenapa kita semua diselamatkan. Nah salah satu yang mau kita bahas adalah di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan demikian, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, ada banyak orang mempersepsikan ayat ini hanya untuk pendeta. Ayat ini hanya untuk penginjil. Oh pergilah. Pergilah itu artinya pergi ke daerah, pergi ke pedalaman, pergi ke tempat yang belum ada gereja, bangun gereja. Ada banyak persepsi bahwa ini hanya untuk orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti bahwa firman Tuhan bukan hanya untuk separuh orang. Firman Tuhan adalah untuk setiap kita semua. Amin. Waktu kita mengerti bahwa Tuhan memilih kita, Tuhan menyelamatkan kita untuk satu tujuan. Ada satu tujuan penting yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jangan dulu bicara tentang jadikanlah semua bangsa muridku. Iya itu amanat agung Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada kata pergilah. Kata pergilah ini bukan berarti Bapak Ibu meninggalkan rumah, pergi ke daerah lain, pergi ke pedalaman untuk bangun gereja. Kata pergilah ini bicara tentang dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi Kristus. Di tempat kita bekerja, di sekolah kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada, harusnya hidup kita memancarkan terang Kristus. Harusnya hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga akibatnya banyak orang datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada satu tujuan penting yang seringkali kita abaikan. Bahwa melalui kehidupan Bapak Ibu, dimanapun kita berada, Tuhan punya satu tujuan. Di keluarga, di tempat kerja, di tempat bisnis kita, dimanapun kita berada, Tuhan mau melalui Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ada banyak orang bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Nah oleh karena itu izinkan saya sedikit berbicara mengenai ini Bapak Ibu, mengenai kata pergilah. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, saya punya prinsip dalam diri saya, bahwa gak usah terlalu banyak ngomong tentang Yesus, tapi hidup seperti Yesus. Ada terlalu banyak orang Kristen gampang ngomong Yesus. Banyak orang Kristen mudah mengucapkan kata Yesus atau mengajarkan tentang Yesus. Tapi jarang dan sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh mau belajar hidup seperti Yesus. Tahun 2004 Bapak Ibu kita tahu di akhir 2004 itu ada tsunami di Aceh yang mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal dunia di Aceh, Padang dan sebagainya. Khususnya Sumatera bagian utara. Dan Bapak Ibu beberapa bulan setelah itu gereja kita waktu itu, saya dari Bandung Bapak Ibu, dari Rayon 2. Dan Pak Niko waktu itu mengirim utusan-utusan untuk membantu, memberi relawan-relawan yang datang ke sana. Sebenarnya saya tergerak Bapak Ibu, saya sudah ikut pelatihan Tagana di GBI dan saya sudah dilatih untuk P3K dan semuanya, tapi orang tua saya tidak mengizinkan. Jadi teman-teman kami berangkat ke Aceh untuk menjadi relawan di sana. Nah, waktu itu sangat ditekankan begini Bapak Ibu, karena kita tahu Aceh itu adalah daerah yang sangat sensitif dengan kekristenan, sehingga kita dipesankan begini, jangan banyak ngomong tentang Yesus, tapi hiduplah seperti Yesus.
Jadi kami sama sekali dilarang dan dibilang gini, jangan pernah bicara tentang Yesus dan Alkitab. Tapi hiduplah sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, kami berangkat, teman-teman berangkat ke sana. Dan di antara relawan itu ada satu orang teman saya, seorang wanita, Bapak Ibu mungkin waktu itu usianya udah di kepala 4. Waktu itu ya Bapak Ibu. Berarti memang agak senior umurnya waktu itu. Nah dia berangkat ke sana. Nah ada kesaksian Bapak Ibu yang disampaikan oleh teman saya ini. Dia bilang waktu sampai di sana, karena dia wanita, dia mengurusi kamp pengungsian. Di situ ada seorang ibu yang dari masuk kamp pengungsian itu nggak ngomong sama sekali. Diem aja Bapak Ibu. Ibu ini menjadi, kenapa ibu ini nggak bicara? Karena ibu ini dalam satu hari kehilangan suami, 3 orang anak, adik kakak, orang tua dan semuanya. 18 orang keluarganya hilang atau meninggal dalam satu hari. Sehingga ibu ini menjadi syok, ibu ini menjadi mungkin bingung Bapak Ibu. Jadi dia diam, tatapan kosong dan gak mau ngapa-ngapain. Sehingga teman saya ini Bapak Ibu mengurusi ibu ini. Tiap hari dia mandikan, tiap hari dia lap, tiap hari dia suapin makan, tiap hari dikasih obat. Dan ibu ini diam saja Bapak Ibu, memang dikasih makan dia buka mulut. Tapi ya diuruslah Bapak Ibu, satu hari itu diurus, dimandikan, dikasih makan dan sebagainya. 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, hampir 1 minggu dia terus diam Bapak Ibu. Memasuki hari ke-8 kurang lebih. Tiba-tiba ketika pagi-pagi sedang dilap mukanya, Bapak Ibu sedang dilap badannya, tiba-tiba ibu ini mulai bicara. Dan perkataan pertama yang keluar dari ibu ini kepada teman saya bilang begini, kamu ini siapa? Teman saya bilang gini, oh kami relawan dari Jakarta, dari Jawa. Kami membantu ini. Bukan, kok kamu baik sama saya? Ternyata ibu ini realize, ibu ini sadar. Sejak hari pertama kamu mandikan saya, kasih makan saya. Ini udah hampir hari ke-9 dia bilang, ibu ini berkata. Hampir masuk hari ke-10 kamu terus rawat saya. Kamu temani waktu saya tidur juga. Kamu selimutin saya, kamu begini. Ternyata ibu ini tahu dan sadar. Jadi ibu ini bukan tanya asal teman saya dari mana. Dia tanya, kenapa kamu melakukan itu sama saya? Dan teman saya ini bercerita, saya melakukan itu karena saya punya Tuhan yang mengajarkan kasih. Singkat cerita ibu ini menangis, dia cerita semua. Bagaimana dia kehilangan keluarganya, bagaimana waktu tsunami terjadi dia bla 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 bla. Sehari itu dia cerita. Dan di akhir cerita, ibu ini bilang, boleh enggak saya mengenal Tuhan kamu. Dan hari itu ibu ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, harusnya ini menjadi sebuah refleksi dalam hidup kita. Kita gak usah terlalu banyak ngomong Yesus. Tapi kalau kita bisa hidup seperti Yesus, saya percaya orang akan melihat Yesus dalam hidup kita. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, Bapak Ibu dikatakan demikian. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, ayat ini menjadi sangat terkenal karena dikatakan Tuhan melihat hati. Nah kalau kita bicara tentang Tuhan melihat hati, memang Tuhan melihat hati kita. Ini bicara tentang spiritual life, ini bicara tentang rohani kita. Sesuatu yang di dalam kita, sesuatu yang tidak terlihat, yang dalam tanda kutip abstrak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu yang saya ingin tekankan di sini bukan hanya bicara Tuhan melihat hati. Kalau konteks kita adalah sesama kita, Bapak Ibu ayat ini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa manusia melihat apa yang di depan mata. Dan apa yang di depan mata yang dilihat? Sikap hidup kita, lifestyle kita sehari-hari. Jadi kata pergilah jadikanlah semua bangsa, kata pergilah adalah begini. Ayo kita bangun lifestyle kekristenan kita sesuai dengan Kristus. Supaya orang melihat Yesus dalam hidup kita. Karena Tuhan benar melihat hati, Tuhan melihat motivasi Bapak Ibu. Di dalam hati Bapak Ibu. Tapi saya nggak bisa melihat motivasi Bapak Ibu, benar ya? Di sini ada yang dengar khotbah, kelihatannya lihat saya, kelihatannya serius padahal di otaknya, aduh lagi ngitung cuan. Aduh di otaknya sedang nanti pulang ini makan apa ya. Aduh harus bayar utang gimana. Saya gak pernah tahu hati Bapak Ibu. Benar gak Bapak Ibu? Saya gak bisa menilai dari penampilan saja. Tuhan yang menilai Bapak Ibu. Tapi saya menilai dari penampilan.
Saya menilai dari apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Karena hidup kita adalah etalasenya sorga. Sekali waktu Yakub ketemu Tuhan di kota Luz atau yang akhirnya diganti menjadi Betel. Kata Betel artinya adalah Bet dan El yang artinya rumah Allah. Sinode kita adalah Gereja Betel Indonesia. Jadi Betel itu adalah rumah Allah. Jadi kenapa Yakub mengubah Luz menjadi Betel karena bagi Yakub itu adalah rumah Allah. Nah, salah satu yang terjadi di Betel ini, Bapak Ibu, di rumah Allah ini dikatakan begini. Maksudnya Yakub takut dan berkata di dalam Kejadian 28 ayat 17. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Berarti Yakub sedang berkata alangkah dahsyatnya rumah Allah ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Bapak Ibu Saudara, siapa yang percaya kita adalah rumah Allah dan kita adalah bait Allah, yang setuju katakan amin. Berarti kalau Bapak Ibu percaya kita adalah rumah Allah, kita bait Allah, Bapak Ibu mesti mengerti bahwa kita adalah pintu gerbang surga. Kita adalah etalasenya surga. Orang mau masuk surga, kita lihat Bapak Ibu dulu. Etalase itu kan berfungsi untuk menjadi tempat marketing. Kenapa ada etalase di mal-mal? Supaya orang tertarik dengan etalase dan masuk ke dalam tokonya. Kemudian beli barang di dalam toko itu. Sehingga etalase menjadi penting sekali, harus bagus, harus menarik, bisa membuat orang datang. Supaya orang masuk dan beli barang di dalamnya. Kita adalah etalasenya surga. Berarti hidup kita harus dibangun sebaik mungkin untuk orang bisa melihat surga di belakang kita. Banyak orang gak mau masuk Kristen, gak mau percaya Yesus karena lihat hidup orang Kristen, Bapak Ibu. Ada satu kejadian di dalam 2 Tawarik pasal 9 ayat 1 sampai 8. Saya baca dengan cepat di Bapak Ibu karena panjang. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Kemudian setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkanlah segala yang ada dalam hatinya dengan dia, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Berikutnya, ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Berikutnya, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu, berbahagialah para pegawaimu yang melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Perhatikan Bapak Ibu, Ratu Negeri Sheba adalah penyembah patung, penyembah berhala. Tapi akhirnya dia berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian. Sehingga ia mendudukan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya. Dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Sejarah mencatat Ratu Negeri Sheba akhirnya menjadi penyembah Yahweh, penyembah Jehovah. Dia menjadi convert dari penyembah pagan, penyembah berhala, menjadi bagian daripada penyembah Tuhan. Dan bahkan menurut tradisi, tabut perjanjian itu dibawa ke Ethiopia, Bapak Ibu, ya, oleh Ratu Negeri Sheba. Dan sampai hari ini ada beberapa peneliti menyatakan bahwa tabut perjanjian yang asli bahkan ada di Ethiopia. Tapi ini belum terbukti, hanya diteliti. Intinya adalah bahwa ratu ini bertobat, ratu ini bisa mengenal Tuhan yang hidup. Tapi kalau kita perhatikan kenapa ratu ini bisa mengenal Tuhan yang hidup. Ratu ini gak mengalami hadirat Tuhan. Seperti yang kita bayangkan, oh dia nangis, dia rebah, dia ada di gereja, Bapak Ibu Saudara, atau dia mengalami jamahan Tuhan secara khusus. Tapi Bapak Ibu dia bertobat karena apa yang dia lihat.
Dia menjadi orang percaya karena apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat cara duduk pegawai-pegawai Salomo. Apa yang dia lihat cara makan. Apa yang dia lihat cara berpakaian. Apa yang dia lihat cara melayani dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh katakan bahwa ratu ini bertobat karena dia melihat apa yang di depan mata. Ratu ini berubah dari penyembah patung, menjadi penyembah berhala, menjadi penyembah Allah yang hidup. Karena melihat sikap dan orang-orang yang ada di Yerusalem. Artinya Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sikap kita harus kita bangun. Dan waktu sikap kita menunjukkan Kristus, itulah arti kata pergilah. Dimanapun kita berada, bangun hidup kita menyerupai Kristus. Bersikap seperti Kristus bersikap. Dan cepat atau lambat, orang-orang di sekitar kita akan melihat Kristus di dalam kita. Orang tidak melihat Tuhan langsung, orang melihat Tuhan dari respon dan sikap kita. Bapak Ibu ingin melihat dunia ini bertobat, kita punya visi besar, bertobat jiwa-jiwa dimenangkan, penuaian terbesar dan terakhir dan sebagainya. Bapak Ibu, ya Roh Kudus bekerja, tapi Tuhan juga sudah punya tujuan bahwa penuaian akan terjadi melalui hidup kita. Tapi juga bukan bicara tentang hanya sekedar, bagaimana kita nginjil, bagaimana kita menyebarkan tentang Yesus, berkata-kata tentang Yesus. Tapi dalam konteks kita hari ini, respon dan sikap hidup kita, itu pun bagian daripada bagaimana orang mendengar tentang Kristus. Kita sudah punya identitas rohani. Setiap kita punya identitas rohani, saya pelayan Tuhan, saya orang Kristen, saya orang percaya. Tapi maaf Bapak Ibu, sekalipun kita orang Kristen, seringkali kita gagal dalam respon sehari-hari kita. Kita ngaku kita pejabat, saya di Bandung Bapak Ibu, wakil gembala rayon. Saya juga mengembalakan satu cabang di Bandung. Saya punya jabatan Bapak Ibu di gereja. Tapi seringkali identitas saya identitas yang mentereng mungkin di gereja. Tapi yang terpenting bukan identitas saya di gereja sebagai apa. Tapi apakah respon hari-hari saya menunjukkan Kristus atau bukan. Itu jauh lebih penting Bapak Ibu. Kita punya identitas, tapi kita Kristen. Kita ngomong, Pak tiap minggu saya ke gereja, Pak saya melayani Tuhan, puluhan tahun saya sudah melayani Tuhan. Tapi bagaimana Bapak Ibu kalau kita bicara tentang kasih, tapi kita masih mudah tersinggung. Kita bicara damai, tapi cepat marah. Kita bicara iman, tapi reaktif terhadap tekanan. Kita orang mengaku Kristen. Tapi dengan gampang kita tersinggung dan iri hati. Kita ngomong damai, kita nyanyi lagu-lagu yang damai. Tapi kita suka pertengkaran. Kita ngomong iman, tapi kita sering ngeluh. Kita sering nyalahin orang lain. Nyalahin A, nyalahin B, nyalahin C. Hanya sebagai sebuah cermin bagi kita. Bahwa kata pergilah jadikanlah semua bangsa. Bukan bicara kita pergi keluar kota. Pergilah bicara bagaimana kita membangun hidup kita. Serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Disinilah dunia melihat sebuah kontradiksi. Padahal dunia tidak membaca Alkitab, mereka membaca hidup kita. Bapak Ibu, dunia mah nggak baca Alkitab. Kita juga di sini mungkin kalau ditanya nggak banyak baca Alkitab. Tapi dunia lihat hidup kita. Keluarga kita lihat hidup kita. Tetangga kita lihat hidup kita. Kantor kita lihat kehidupan kita. Sekolah, kalau kita mungkin masih sekolah, lihat hidup kita. Bapak Ibu, konteks ini saya dapatkan ketika saya membahas tentang Gen Z. Saya masih pembina pemuda anak di Rayon 2 dan sering bicara tentang generasi muda. Salah satu perbincangan, pembahasan banyak gereja, kenapa Gen Z jadi semakin malas ke gereja. Kalau di sini masih ada Gen Z luar biasa masih ke gereja. Tapi banyak yang gak mau ke gereja. Salah satunya mereka melihat kontradiksi.
ngomong kasih. Tapi pendetanya nggak pernah menunjukkan kasih. Ngomong damai, tapi hamba Tuhannya nggak pernah mau berdamai. Ngomong iman, pendetanya yang paling banyak mengeluh. Kontradiksi inilah yang tergambarkan di Gen Z, dan mereka bilang gini, gereja menjadi hipokrit atau menjadi munafik. Bapak Ibu, mari kita bangun hidup kita lebih baik. Yang mau katakan amin. Daripada kita cuma salah-salahin orang, kenapa keluarga kita nggak harmonis? Mungkin balik ke kita, dimulai dari kita. Kita salahkan istri saya sih begitu, suami saya sih begitu, anak saya sih begitu, orang tua saya sih begitu. Bapak Ibu, mari dimulai dari kita. Perubahan nggak bisa kita tuntut dari orang lain, tapi dimulai dari hidup kita. Alkitab pernah menulis di dalam Mazmur 40 ayat yang ketiga atau yang keempat, Bapak Ibu ya. Dikatakan begini, Ia memberikan nyanyian baru di dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Kalau yang namanya nyanyi itu untuk diapakan Bapak Ibu? Didengar atau dilihat? Didengar. Tapi Alkitab berkata, banyak orang akan melihatnya, bukan mendengarnya. Dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, gereja kita adalah gereja yang punya visi restorasi Pondok Daud. Gereja kita mempunyai DNA doa pujian penyembahan. Dan tanpa sadar, kita kadang-kadang mengidentikan doa pujian penyembahan restorasi Pondok Daud hanya dengan nyanyian Bapak Ibu. Yang penting ada alat musik, yang penting nyanyi, yang penting nyembah, yang penting bisa berbahasa roh. Bapak Ibu Saudara, itu bagian dari penyembahan benar. Tapi kalau kita lihat di sini, bagaimana orang akhirnya takut akan Tuhan. Nyanyian yang dibangun itu bukan bicara hanya sekedar lagu yang didengar Bapak Ibu. Tapi hidup yang dipertontonkan. Nyanyian baru bicara hidup baru yang dipertontonkan kepada dunia ini. Iya, kita lemah, kita belum sempurna. Saya pun sama. Saya gak pernah merasa lebih hebat dari Bapak Ibu. Saya juga banyak kelemahan, banyak kegagalan, banyak kejatuhan. Pikiran saya, hati saya, sikap saya, perbuatan saya, respon-respon saya. Masih banyak kegagalan demi kegagalan. Tapi satu hal yang saya selalu tanamkan dalam diri saya. Kamu ini adalah nyanyian baru. Hidup kamu ini nyanyian baru. Gimana anak kamu mau melihat Tuhan? Kalau hidup kamu di rumah gak memancarkan Tuhan. Gimana istri kamu mau berubah? Kalau kamu gak bangun hidup kamu lebih dahulu supaya istri melihat Yesus di dalam kehidupan kamu. Gimana jemaat mau berubah kalau hidup kamu gak pernah menjadi teladan untuk memancarkan Kristus di gereja. Jadi sekalipun saya gagal, saya jatuh, saya mengalami banyak hal. Satu hal yang saya selalu tanamkan dalam diri saya adalah suratan terbuka untuk dunia ini. Tuhan gak mencari seberapa banyak kita jatuh, Tuhan mencari seberapa banyak kita bangkit untuk memperbaiki diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, bicara pergilah, bicara bagaimana kita membangun respon-respon praktis kita setiap hari. Bahkan setiap saat, benar ya Bapak Ibu? Lalu apa yang perlu kita bangun Bapak Ibu? Oke, kita mau belajar, oke saya mau belajar bangun respon, sikap. Itu perlu dilatih. Gak ada yang instan Bapak Ibu. Perubahan itu perlu dilatih, katakan sama-sama dilatih. Dasarnya adalah Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu, bagaimana respon kita menjadi lebih baik? Perlu dilatih. Katakan sama-sama dilatih. Jadi gak langsung, gak mudah. Bapak Ibu dengar saya, mungkin gini, saya mau bertobat lah. Ada respon-respon saya yang kurang baik selama ini, saya mau bertobat. Saya suka ngomongin orang, saya gak mau ngomongin orang lagi. Saya suka gampang tersinggung, saya gak mau tersinggung lagi. Bapak Ibu, Roh Kudus menolong kita, iya. Tapi kita perlu untuk menyangkal dan pikul salib setiap hari. Itu bicara latihan. Gak gampang, tapi mari coba. Supaya ada perubahan atas hidup kita. Karena kalau enggak ada perubahan instan Bapak Ibu. Tumpang tangan bagus, saya mempraktekkan tumpang tangan. Bapak Ibu saya ngomong begini bukan saya anti tumpang tangan.
bukan anti saya berbahasa roh, anti saya mujizat dan sebagainya. Saya di tempat saya, di wadah saya buat ibadah mujizat setahun 2 kali dan saya banyak melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tulang yang sembuh, orang sakit tulang sembuh, orang kanker sembuh dan sebagainya. Bapak Ibu, tapi saya ingin kita belajar menempatkan porsi yang lebih tepat. Banyak orang Kristen apalagi gereja seperti kita Pentakosta Karismatik asal tumpang tangan kita berubah. Maaf Bapak Ibu Saudara, Alkitab enggak mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan pikul salib sangkal diri setiap hari. Roh Kudus dengan penumpangan tangan membantu, mendorong, memberi kekuatan, mengingatkan kita. Tapi keputusan harus dari kita. Saya mau berubah, saya harus belajar berubah. Jatuh, bangkit lagi, gagal, coba lagi. Apa yang mesti kita latih? Bahwa sadari bahwa makna dari sebuah peristiwa bukan emosi. Ini yang saya praktekkan Bapak Ibu sama jemaat juga. Ayo kita mulai belajar untuk apapun yang terjadi jangan langsung emosi. Jangan langsung pakai emosi. Seringkali asumsi yang mengendalikan kita bukan fakta. Masalah bukan dari luar kita, tapi dari asumsi kita, cara pandang di dalam kita. Emosi seringkali muncul karena asumsi, benar gak Bapak Ibu? Kenapa kita marah? Karena kita merasa dia menertawakan kita. Kenapa kita marah? Karena kita merasa dan selalu merasa, saya merasa. Nah salah satu untuk bagaimana mengendalikan diri, ayo kita melihat dari semua peristiwa yang terjadi, apa maknanya? Saya selalu bilang sama diri saya, setiap kali ada masalah, emosi, saya hitung sampai 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 30. Baru saya akan komentar. Karena dulu baru juga setengah orang cerita, langsung terpicu emosinya Bapak Ibu. Ini saya pelajari Bapak Ibu, tunda reaksi. Salah satu yang perlu Bapak Ibu bangun dan latih aja, tunda reaksi. Hitung sampai 30, baru bereaksi. Kekuatan terletak pada jeda antara kejadian yang memancing dan respon. Orang yang tidak bisa mengontrol diri sebenarnya belum merdeka. Yang terakhir, PPT nomor 22 mungkin. Apa yang perlu kita respon, apa yang perlu kita bangun? Terima hal yang tidak bisa diubah. Bapak Ibu, Tuhan kita maha hebat. Maha segala sesuatu, setuju ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan pun membatasi dirinya. Dia bisa segala sesuatu, tapi Tuhan gak pernah mengembalikan waktu. Bisa gak sih Tuhan balikin lagi waktu kita 10 tahun lagi? Saya juga jadi lebih muda. Bisa. Seringkali kita ngomong, coba kalau Tuhan bisa balikin waktu sebelum saya menikah, saya gak akan kawin sama kamu. Bisa. Tapi kan gak pernah terjadi Bapak Ibu. Tuhan bisa, saya yakin karena dia adalah penguasa alam semesta. Tapi dia membatasi dirinya. Nah hidup kita seringkali kenapa kita dalam kegelisahan. Kita gak terima apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan ada hal-hal yang gak bisa kita ubah Bapak Ibu. Penderitaan seringkali bukan dari masalah, tapi penolakan terhadap masalah. Dan yang terakhir adalah ayo kita bangun kepercayaan akan kedaulatan Tuhan. Saya percaya hari ini saya berada di tengah Bapak Ibu. Dalam semua kelemahan dan kelebihan saya. Pada akhirnya karena kedaulatan Tuhan. Tanpa kedaulatan Tuhan gak mungkin saya ada di tengah Bapak Ibu. Kalau kita bangun respon kita, memaknai semua permasalahan, dan mencoba untuk tidak gampang bereaksi. Bapak Ibu kita sedang belajar memperbaiki sikap hidup kita. Sikap yang kecil-kecil seperti ini, lama-lama akan menjadi habit. Dan habit lama-lama akan menjadi karakter. Karakterlah yang akan menentukan masa depan Bapak Ibu. Yang akan membawa Bapak Ibu masuk di dalam janji-janji Tuhan yang baik. Waktu karakter terbangun dengan baik. Saya berdoa setidaknya ini mengingatkan kita menjadi cerminan dan refleksi bagi hidup kita. Yang setuju dan mau katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hey guys, saya percaya video barusan memberkati saudara sekalian. Saya berdoa iman setiap saudara bertumbuh. Dan saya percaya setiap firman yang didengarkan dan dipraktekkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Anyway, kalau saudara belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengajak
untuk beribadah bersama dengan kami, baik online maupun onsite. Saudara bisa cek Instagram kami. Oke, God bless you. See you next time.